Halo guys, jumpa lagi bersama dengan Mr. Panamba. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang ditanyakan oleh beberapa penanya dalam kolom komentar. Dia bertanya tentang ilmu kebal yang berasal dari wilayah Sangihe. Jadi kalau di Kepulauan Talaut itu ada salah satu desa yang disebut dengan Desa Banada, desa yang masih menjaga kearifan lokal masyarakatnya. Jadi salah satu aturan adat yang berasal di Desa Banada, desa yang terkenal dengan adat istiadat untuk memandikan seseorang untuk menjadi kebal. Di sini dikatakan bahwa pada waktu kunjungan Kompas.com ke wilayah Talaut, wilayah Sangihe ini, tapi sekarang ini Kepulauan Talaut ini sudah membentuk kabupaten tersendiri dengan ibu kotanya Melongwane. Jadi dalam beberapa hal, orang-orang di Desa Banada itu masih mempertahankan aturan adat. Di antaranya, mereka sangat melarang perbuatan tercela, semisalnya mencuri. Jika ketahuan, akan ada sanksi adat yang akan diterapkan. Juga tentang perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya atau kurang menghargai sesama manusia. Jadi itu adalah beberapa aturan adat yang diterapkan di Desa Banada, desa yang sangat menjunjung tinggi aturan leluhur mereka. Dan desa itu terkenal dengan ilmu kebal mereka. Desa ini berada di wilayah Talaut. Kalau di wilayah Bantik, pada beberapa kesempatan yang lalu waktu saya berjumpa dengan para penari-penari tari upasa, jadi kalau dalam bahasa Sangihe itu disebut dengan tarian upasa. Jadi tarian upasa ini mirip dengan tarian upasa yang ada pada suku Bantik. Cuma bedanya suku Bantik ini masih mempraktikkan tradisi mereka, yaitu pertunjukan kebal. Nah, tradisi itu adalah tradisi turun-temurun untuk membuktikan bahwa suku ini berani untuk menantang para musuh yang melawan. Dengan keyakinan mereka, tradisi mereka, mereka membuktikan bahwa mereka menyatu dengan alam dengan cara parang-parang yang tajam itu tidak mempan di tubuh mereka. Jadi saya pernah mencoba untuk memegang salah satu pedang yang dipegang oleh para penari itu. Saya pikir selama ini pedang tersebut itu seperti pedang-pedang sulap yang dipakai untuk atraksi-atraksi magic. Tapi ternyata pedang tersebut sangat tajam, lebih tajam dari pisau yang ada di dapur saya. Jadi jika saya yang menari, saya mungkin takut. Dengan kata lain, hal tersebut berbalik kepada keyakinan masing-masing. Nah, kalau di wilayah Sangihe, di beberapa desa atau tempat itu, ada di Desa Mahumu yang juga masih memelihara tradisi-tradisi seperti itu. Di wilayah Tabukan, hampir di seluruh wilayah di Sangir itu masih memiliki tradisi, yaitu ilmu kebal. Tetapi ilmu ini zaman sekarang ini, tahun 2021 ini, saat saya berbicara ini, sudah kurang diminati oleh para pemuda, karena banyak orang-orang itu sudah berpikir secara rasional. Karena pekerjaan sekarang yang kita alami adalah pekerjaan yang berhubungan dengan administratif, misalnya mengetik, mengonsep, berbisnis, membuat aplikasi, bermusik, bertiktok, masuk ke dalam acara-acara karaoke, berpikir secara politik, melakukan bisnis. Jadi berbeda. Kalau pada zaman dahulu itu ilmu-ilmu kebal seperti ini dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan sehari-hari. Contoh, mereka harus naik kelapa dengan risiko jatuh di tebing-tebing atau di batu-batu. Mereka harus memotong pohon sagu dan membuat sagu dengan satu alat yang disebut dengan bawusu. Dan bawusu ini itu bentuknya seperti cangkul dan ujungnya itu sangat tajam. Dan jika Anda mau mencangkul atau memusuk sagu ini, itu jaraknya itu hanya sekian senti dari ujung jari kaki Anda. Dan jika Anda salah mengayunkan bawusu ini, kena di kaki Anda, maka putuslah kaki Anda jika Anda tidak memiliki ilmu kebal. Jadi orang-orang tua dahulu ini mempergunakan ilmu seperti ini untuk tujuan pekerjaan, bukan untuk tujuan melakukan kejahatan atau tindak kriminal. Atau seperti dalam kisah-kisah di televisi, di mana orang-orang yang memiliki ilmu kebal ini melakukan pencurian dan ditembak oleh polisi tidak mempan. Jadi bukan itu esensi dari ilmu. Ini adalah tradisi leluhur, warisan-warisan leluhur dalam rangka mereka mempersiapkan diri untuk pekerjaan mereka. Adapun cara atau metode yang didapatkan untuk memperoleh hal-hal seperti ini biasanya adalah kalau beberapa tempat itu menggunakan batu atau mustika, atau juga wilayah Kalimantan yang menggunakan
rantai babi, atau sebagian menggunakan semacam muntia atau mustika lah dalam bahasa daerah. Tetapi orang-orang Sangir ini menggunakan ilmu kebal ini, cara mendapatkannya itu adalah dengan cara mengucapkan beberapa kata. Jadi kata-kata yang diucapkan dalam ilmu kebal ini bukanlah mantra tetapi doa. Jadi doanya misalnya dalam bahasa Indonesia, aku berjalan di pagi hari dengan rahmat Tuhan pencipta langit, kulitku kebal, kulitku terkunci, aku tidak mempan dengan segala macam benda-benda yang tajam, aku tidak mempan oleh segala macam niat jahat orang, hidupku terlindungi dan terkunci berkat ilahi ta'ala. Jadi seperti itulah kira-kira contoh. Jadi kata-kata seperti itu adalah sugesti positif terhadap diri sendiri sebelum dia melakukan pekerjaan satu hari itu. Karena di wilayah Sangihe ini pada zaman dahulu itu masih ada orang-orang jahat. Atau dalam beberapa cerita yang lalu saya mengatakan ada raksasa, ada orang jahat, ada yang disebut dengan kata kindore. Kindore ini artinya semacam niat terselubung yang jahat. Jadi misalnya Anda berjalan di lorong, tiba-tiba di lorong yang gelap ada yang memukul Anda dengan balak atau dengan pedang. Jadi itulah alasan kenapa orang-orang dahulu menggunakan ilmu-ilmu seperti ini. Jadi ilmu-ilmu seperti ini sifatnya adalah doa kepada Sang Kuasa agar supaya diberikan perlindungan bagi dirinya, tidak luka dalam melakukan pekerjaan. Karena zaman dulu tidak ada dokter guys, tidak ada para medis. Jadi jika mereka luka di hutan, siapa yang akan menolong mereka? Nah itulah ilmu-ilmu yang dipakai. Tetapi seiring masuknya bangsa-bangsa Eropa, mereka mulai menghakimi ilmu-ilmu yang ada di bangsa timur. Dengan kearifan-kearifan lokal mereka menghakimi. Karena orang-orang barat tidak mengenal ilmu tersebut, mereka mengenal kajian medis. Sehingga jangan heran jika ada herbal-herbal dari orang timur itu kurang digubris oleh para pihak medis, karena mereka menganggap itu adalah ilmunya orang timur. Sedangkan dari pihak barat itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan yang dibuktikan secara empiris. Tetapi orang timur mengenal ilmu, bukan ilmu. Dan itu tidak ada pembuktian secara empiris, hanya keyakinan. Jadi kalau hidup zaman sekarang ini, alangkah baiknya kita menyatukan antara ilmu yang saintifik dan ilmu yang keyakinan. Contohnya Anda berlayar di lautan, Anda menggunakan fasilitas sains, kapal dengan mesin, tapi tiba-tiba terjadi angin puting beliung. Dan jika Anda adalah orang-orang yang kurang beriman, Anda akan berteriak kepada siapa? Tetapi orang-orang dahulu hanya mengenada ke langit, atau kalau dia melihat limpursa dia hanya berdoa dengan kata-kata keyakinan. Maka dengan puji Tuhan atau insya Allah dengan keyakinan mereka, redalah semua amarah dari angin tofan tersebut. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan di saat orang melakukan ilmu seperti ini. Yang pertama, dihindari untuk melakukan caci maki atau kata-kata yang kotor. Yang kedua, tidak boleh sombong. Yang ketiga, selalu rendah hati. Jadi hanya 3 persyaratannya, yaitu tidak memaki, mengucapkan kata-kata kotor, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, dan yang 3 adalah rendah hati. Nah, apakah yang lebih luhur dari hal-hal ini? Inilah hal-hal mulia yang ada dalam diri manusia. Dan jangan heran jika ada orang-orang yang memiliki ilmu ini, mereka biasanya bersikap rendah hati, tidak memaki, dan tidak melakukan kejahatan. Maka di saat terjadi sesuatu yang berbahaya bagi diri mereka sendiri, tubuh mereka itu akan terlindung dari luka, atau tidak terjadi luka, atau tidak terjadi sesuatu yang fatal, karena tubuh mereka dilindungi oleh suatu energi positif dari doa-doa mereka. Dan hal ini adalah hal yang sifatnya adalah hal yang bersifat keyakinan. Jadi itulah, jadi ilmu kebal itu sebenarnya bukan sesuatu yang seperti beberapa tanggapan orang dari bangsa barat adalah ilmu ini. Tidak. Itu adalah sikap Anda, sikap rendah hati, sikap toleran, sikap sosial, dan sikap doa. Dan jika Anda mempraktikkan hal tersebut, maka niscaya apapun yang mau melukai Anda, baik itu fisik atau non fisik, tidak dapat melukai Anda, karena Anda terlindungi dengan energi yang positif. Seiring dengan kajian ilmu-ilmu zaman sekarang itu, berpikir positif. Oke, saya kira itulah beberapa kajian tentang ilmu kebal dari wilayah Sangihe Island. I hope you like this video, and sorry for kata-kata yang kurang berkenan, and see you next time on other video. Thank you.